وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. Amma ba'. Senantiasa puja dan puji kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alladzi yang kembali mempertemukan kita bersama di masjid yang kita banggakannya, di Masjid Agung Baitul Izzah Aceh Jaya. Mudah-mudahan pertemuan kita ni bak kalinya membawa keberkahan bagi kita ban Bandung. Likanibaknya salawat ma'asalam saban sari sabi-sabi kita hadiahkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung, Nabi yang sangat mulia, Nabi yang penuh kasih dan sayang terhadap hamba, terhadap umatnya. Mudah-mudahan dengan kasih sayangnya pula lah kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kelak, dan insya-Allah kita bersamanya kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam ma'assalam pula ke pangkuan alam, keluarga, sahib dan sahabatnya sekalian yang telah seia sekata sering bahu sayun langkah bersama baginda Rasul dalam menegakkan kalimah la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim wal ikram para guru-guru luntuan Bandung, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ta'zim wal ikram ketanya bersama kepada BKM Masjid yang sudah bekerja maksimal. Mudah-mudahan dengan adanya BKM Masjid yang hari ini terus bekerja, maka mudah-mudahan pula kelak nanti suatu saat masjid ketanya bertambah baik lagi di kemudian hari. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, ulun tuan malam yang sangat mulianya nebebani sabuh tema, yaitu kewajiban seorang suami terhadap para istri-istrinya. Maka hadirin yang berbahagia, kewajiban suami terhadap istrinya itu tidak lebih, ada satu menurut Al-Quran, versi dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Cuman ini tugas pokok katanya. Tugas pokok katanya sebagai suami, menjaga diri katanya, berikut keluarga katanya daripada api neraka. Walau ketika dijabarkan, maka ketika dijabarkan hadirin yang berbahagia, ada 5 kewajiban katanya sebagai suami terhadap para istri katanya. Pertama, menyediakan terhadap para istrinya makanan. Ketika makanan sudah terpenuhi, maka tugas katanya pula sebagai seorang suami menyiapkan pakaian. Pakaian yang ma'ruf, sekedar menutupi auratnya, baik sampai body urina katanya 1,75 meter, meja 1,50 meter, berarti kekurangan kainnya lebih kurang 25 cm. Jadi ketika pakaian sudah terpenuhi, maka tugas kita nyolong sebagai seorang suami menyiapkan ala kadar tempat berteduh. Ala kadar tempat berteduhnya sekedar gubuk
ukuran watege hurina ngedanyo baik sampai basah. Kemudian yang keempat, kewajiban seorang suami terhadap istrinya, yang mungkin yang paling berat, hadirin yang berbahagia, memberikan pendidikan terhadap para istri kitanya. Maka tugas utama seorang suami itu memberikan pendidikan terhadap istri kitanya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk proses beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Nyo adalah tugas kitanya sebagai seorang suami. Ketika seorang suami itu tak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, maka tak papahlah rumah gedanyo, urina gedanyo ke tempat yang mengajarkan ilmu pengetahuan untuk bekal bagi para istri gedanyo. Kemudian yang terakhir, hadirin yang berbahagia, tugas seorang suami adalah memberikan kasih sayang, perhatian gedanyo sebagai seorang suami itu terhadap para istri kitanya. Maka nyolah limong boh pokok daripada kewajiban seorang suami itu terhadap para istrinya. Maka hadirin yang berbahagia, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kelima hal ini telah bisa kita lakukan, telah bisa kita laksanakan dengan baik, sebaik-baiknya, maka insya Allah tergolonglah kita sebagai suami yang saleh, insya Allah ta'ala. Maka hadirin yang berbahagia, melihat fenomena oronyo begitu banyak getanyo para suami yang tak dapat memenuhi kelima hal ini, terutama menyangkut dengan pendidikan agama. Berapa banyak orang yang getanyo tegem pakaiannya tidak menutupi aurat, sehingga hadirin yang berbahagia tegem pakai kadang jilbab hana menutup dada dan lain sebagainya. Maka hantajit tegah le orangnya, hantajit tegah getanyo sebagai suami tak mampu mencegah agar istri kitanya untuk tidak terbuka auratnya. Maka hadirin yang berbahagia, kekurangan-kekurangan inilah yang terdapat di mana-mana hari ini sebagai realitas. Maka ketika melihat realitasnya, hadirin yang berbahagia, dianggap kitanya boleh jadi nusyus. Bermakna nusyus artinya membiarkan para istri-istri kitanya ke dalam neraka kelak. Maka oleh karena itulah hadirin yang berbahagia, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat hal demikian, maka sudah menjadi tugas dan kewajiban kitanya para suami memberikan kasih sayang yang cukup terhadap istri kitanya lewat bimbingan-bimbingan dan arahan guru-guru kitanya di masanya. Maka dengan demikian, maka mudah-mudahan kitanya hadirin yang berbahagia betul-betul ar-rajulu qawwamuna 'alan nisa, urang agamnya merupakan pemimpin bagi setiap wanita. Baik sampai kitanya dikendarai, hadirin yang berbahagia, leorinang. Makna dikendarai leorinang artinya baik sampai kitanya diatur leorinang. Oleh karenanya kitanya lah sebagai pengaturnya, aturlah dengan secara bijak, dengan secara baik dan benar dalam kehidupannya seluruh. Maka hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kitanya hadirin tak bimbing, apalagi anak kitanya orangnya, rumah kitanya ke arah yang lebih baik. Ke arah yang lebih baiknya
memang terasa berat. Menurut tuan, versi kami hari ini adalah bab pendidikan agamanya, bab pendidikannya. Cara mendidik katanya orang Islamnya, tak didik isteri katanya memang agak terasa sangat berat orangnya. Kenapa kan hari ini berbahagia dengan dunia yang kahudip katanya di penghujung dunia, sangat sulit mendidik orang yang katanya. Oleh karenanya ke hadirin yang berbahagia, bersering tak arahkan orang yang katanya bab majlis-majlis yang ada dalam kampung, agar orang yang katanya paling tidak mengenal Allah, mengenal cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang berbahagia, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar katanya baik sampai nusyud di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik sampai katanya melalaikan tugas-tugas pokok katanya sebagai suami. Hadirin yang berbahagia, mungkin 5 hal inilah yang perlu katanya perhatikan dalam berkeluarga, dalam membina rumah tangga katanya, terutama terhadap istri-istri katanya. Pertama, mari katanya penuhi makannya. Setelah makan, pakaiannya. Ya sampai urina katanya ada tebi upekan, ada tebi ukedai belanja, sampai terbuka oleh dan lain sebagainya. Maka berpakaian menutupi aurat, sampai tuha aurat, sampai singoh menyokat terbiasa le urina katanya han sanggup le tak tegur. Hana mungkin le tak tegur. Menyokat terbiasa kalagi-laginya laju, ada kedua pergi kedai, kedua baklen rumah dan sebagainya, maka berpakaianlah menutupi aurat. Karenanya tugas katanya sebagai suami untuk tabi pakaian yang layak kepada istri-istri katanya. Kemudian juga tabi rumah, kurina katanya ke rumah katanya, walaupun rumahnya salah kadar, ala kadar kemampuan katanya, bil ma'ruf wa asirunahunna bil ma'ruf. Tabi pakaian, tabi rumah ke rumah katanya seala kadar katanya mampu dan lain sebagainya. Kemudian juga hadirin yang berbahagia, tabi pendidikan terutama pendidikan agama terhadap para istri katanya. Pendidikan agama yang memenuhi minimal lepas fardhu ain, fikihnya, tasawufnya, tauhidnya dan lain sebagainya, berlepas fardhu ain. Artinya hadirin yang berbahagia, berdoa cara beribadah, cara mensuci dan lain sebagainya. Kemudian juga berkasih sayanglah dalam rumah tangga. Karena bahkan hadirin yang berbahagia, dengan kasih sayang yang katanya berikan, sehingga orang yang katanya rumah-rumah katanya tidak lagi mencari kasih sayang di luar rumah. Makanya hadirin yang sangat berbahagia, yang Tuhan muliakan, ketika kelima hal ini kita perhatikan dengan baik, maka insyaAllah kitanya akan selamat dari api neraka. Karenanya tugas pokok katanya sebagai seorang suami, ku anfusakum wa ahlikum nara. Mudah-mudahan pula para istri katanya menjadi istana buat katanya bersama, menjadi pusat berkasih sayang katanya di rumah tangga. Suami juga demikian, suaminya menjadi tempat sandaran bagi seorang perempuan, bagi seorang istri, menjadi sebuah sandaran. Otegohe uragam urinang rumah kesambut dengan baik, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang hana katanya inginkan. Akhirnya mungkin sekadarnya lah yang kamu dapat sampaikan. Bedan kurung dan tuan laki maaf hadirin yang berbahagia, mungkin banyak hal kekurangan-kekurangan dari pihak kamu, karena kamu berhubung mantong kurang fit, namun untuk memenuhi undangan dari PKM Masjid untuk menyampaikan
sepatah dua kata di hadapan mak dan ayah yang berbahagia. Okay, lebih dan kurang sigadak lan tuan lagi maaf. Yang kementang wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.